mulai ya Bu ya. Dan kalau kita mau kunci sukses untuk memulai sesuatu itu, kita harus mulai dari yang kecil dulu. Habis itu kita mulai dari diri sendiri. Lalu kita mulai pada saat ini. Jadi kalau untuk kunci sukses dalam suatu apapun yang kita kerjakan, dimulai dari hal kecil, kemudian kita mulai dari diri sendiri, jangan mengajak orang lain dulu, tapi kita bawa untuk introspeksi ke diri kita dulu, baru kita mulai dari sekarang. Itu untuk kunci suksesnya. Jadi halnya hari ini saya mau menyampaikan dulu nih, ada sesuatu untuk koordinasi itu tidak hanya kita orang dewasa yang sudah mempunyai pikiran, pola pikir sendiri-sendiri, tapi ada juga di mana kita berkoordinasi juga dengan anak dalam untuk membangun tumbuh kembang yang optimal. Itu kita juga koordinasi dengan anak. Jadi kemudian mengapa perlu dibangun budaya aman dan nyaman di sekolah? Nah, kita lihat dulu. Seperti yang saya bilang tadi, kita mulai dari hal yang kecil. Mari kita tonton video ini dulu ya Bu ya, untuk membuat inspirasi pada kita. Tapi alhamdulillah habis selesai itu materi yang disampaikan oleh yang didapat dari ibu 3 orang ini tadi di share di grup besar. Entah ibu sudah dibuka apa belum? Itu bagus sekali untuk perkembangan. Nah, jadi dari pemutaran film tersebut sebenarnya hal yang kecil ya Bu ya. Jadi cuman main coba kayak gitu, kecil Bu, tapi bagi anak kita hal yang besar. Benang-benang kasih, benang-benang semuanya itu terjalin, dan otak kasih sayang itu adalah hormon yang terbaik untuk membuka saraf-saraf otaknya. Nah, di sini Molly mengajarkan kita tentang pentingnya 5 tahun pertama proses, yaitu di mana? Di saat di TK. Kemudian interaksi yang berbalas. Jadi interaksi itu harus saling 2 arah, satu orang dewasa dan anak-anak. Betapa sedihnya seorang anak bila dia dicuekin hanya 30 menit Bu. Komite, Mama Astaka dan bunda-bunda semuanya yang hadir pada hari ini, kami ucapkan terima kasih sudah berhadir. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dari dulu hingga akhir zaman. Hari ini sengaja kami kumpulkan ibu-ibu sekalian, nggak ada bapaknya ya, ada bapaknya di situ. Untuk kita dari sekolah, dimana kita membangun kemitraan sehingga budaya aman nyaman di lingkungan sekolah kita dapat berjalan dengan baik. Hari ini izinkan Ulun sedikit memberikan pencerahan untuk ibu-ibu semua agar kita sama-sama membangun konsep berpikir yang sama. Katanya orang kalau satu frekuensi itu pasti nyambung ya Bu ya. Tapi kalau beda frekuensi, nanti sekolah maunya kemana, ibu-ibu berpikirannya kemana, kan nanti kita nggak nyambung. Jadi di sini prinsipnya membangun kerjasama itu kita
komunikasinya, bagaimana kita berkomunikasi dengan baik. Kemudian bagaimana kita berkoordinasi untuk membangun kerjasama yang baik. Dari hasil koordinasi itu kita bisa berkolaborasi apa yang diperlukan, apa yang jadi tantangan, apa yang harus kita hadapi untuk diselesaikan. Nah, di sini setelah itu nanti kita juga perlu direfleksikan apa saja agar apa yang sudah kita lakukan ini bisa diperbaiki pada kegiatan selanjutnya. Nah, itu yang kami harapkan. Hari ini juga kita akan membentuk paguyuban kelas. Mungkin para mama di sini belum kenal satu dengan yang lain. Kalau bisa kenalan dulu yang mana kelompok A1, A2. Yang penting itu sih, kalau yang kelompok B biasanya sudah bisa menyesuaikan karena sudah punya pengalaman. Mereka tinggal merefleksikan saja. Ya, Mam ya. Nah, paguyuban ini nanti di bawah komite. Jadi bagian terbesarnya adalah komite sekolah yang membawahi paguyuban. Kemudian nanti kita berkoordinasi untuk kegiatan atau program sekolah yang akan kita lakukan. Di samping itu ada juga yang perlu kita sikapi pada saat kita mendapatkan masalah atau problem yang ada di sekolah ini. Kita pertama harus sabar dulu ya Bu ya, jangan kata orang tuh bisa busu. Jadi kita cerna dulu apa nih masalahnya. Kemudian dari masalah tersebut kita berpositif thinking ya, berpikir positif. Oh, mungkin ambil yang baik. Kalau kita mengambil yang baik, orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak. Usia dini memiliki kelekatan dengan orang tua. Jadi kadang kita kan kalau bercanda tuh kadang, kenapa sih kan jadi kayak gini? Anaknya siapa? Nah, ditanya lagi anaknya siapa. Anak itu kan biasa nurun ya dari orang tuanya. Gak mungkin kan dari tetangganya kan Bu ya. Jadi mulai sekarang kita jangan lagi dipertanyakan itu sama anak, tapi tanyakan pada diri kita sendiri. Jadi kalau ada sesuatu anak itu suka marah-marah, suka lempar-lempar, siapa di antara kita berdua, si ayah dan si bunda, yang kalau marah seperti itu? Pasti kan ada itu mesti, nggak mungkin niru Pak D di ujung jalan. Nah itulah Bu ya. Jadi anak-anak itu identiknya dengan orang tua. Anak pulang sekolah sudah oh sudah ada. Oh B2 sudah bikin. Oh sudah bikin juga. Oh. Iya, kan sini kita pakai MPL. Kalau latihan kan pakai MPL. Jadi nunggu MPL selesai dulu baru kenal. Nah ini nanti sama Mama Aluna nanti dibikinkan grup ya Bu ya. Kita bisa mewakili kalau ada rapat di sekolah, kita tidak lagi memanggil semuanya, tapi informasi bisa diwakili dari orang tua yang baru. Aktif dan solid ya Mam, karena kami banyak sekali terbantu. Contoh kecil, waktu kita kunjungan ke kapal itu, nggak ada tuh kepikiran di kami tuh. Jadi pada saat itu ya Bu, ya panas, harinya panas, bawa anak naik tangganya goyang-goyang, begitu turun juga
goyang-goyang, melihat penuh dengan kehati-hatian. Begitu turun, mungkin ada stres dan semua tenaga apa segala itu terkuras. Begitu turun, ke anak-anak suruh turun, kita duduk lempar tuh barengan semua. Ada es sirup dan tahu. Sesuatu bagaikan apa ya digurun pasir tuh. Wow, sesuatu banget itu yang belum tentu dia kecil daripada kita. Itu yang akan menjadi duri bagi orang tersebut. Jadi duri dalam dirinya sendiri. Nah, itulah saya kenapa saya bukakan hal-hal pengalaman yang sudah ada untuk kita membangun ke depannya lebih baik lagi. Jadi kita ini kalau sudah di sini jadi satu keluarga besar. Seru Bu, nanti kalau pergi kemana-mana bareng. Yang punya mobil, ayo siapa yang mau ikut? Barengan yuk. Nah, anaknya sudah difasilitasi oleh sekolah pakai bis dan truk serta elok yang ada di sekolah. Tapi kami tidak memberikan ruang untuk orang tua ikut. Mohon maaf. Jadi orang belajar kalau ada orang tua, ya, tujuan dan prinsip kemitraan satuan PAUD dan orang tua. Tujuannya adalah satu, mengembangkan kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam mewujudkan lingkungan belajar yang berkualitas. Lingkungan belajar yang berkualitas itu, ini saya salut dan salut, benar-benar salut. Mereka yang teman di SD itu karuan Bu, kayak saudara, nggak ada. Tapi Kak, sudah padahal sekolahnya 6 tahun. Di sini ada yang cuma setahun ngumpul sama yang ibu-ibu yang lama. Waduh, bestinya luar biasa, piknik bareng. Guru tinggal lihat di status aja. Ada di bawah. Wah, rame nyeli. Malah dipamerin videonya lagi dikirim. Dadah, dan wah, ya nggak apa-apa. Tapi partisipasi orang tua dalam mendukung pembelajaran anak dan membentuk pribadi anak sesuai dengan 8 dimensi profil lulusan. Itu ada Bu, 8 dimensi profil lulusan. Itu merupakan karakter yang akan dicapai oleh anak-anak kita